Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam. Kita ketemu lagi. Aku mau kita bareng-bareng lagi belajar tentang firman Tuhan yang sudah dibawakan minggu lalu. Bagaimana tema kita adalah tema terakhir di bulan ini yang berjudul tentang The Kingdom Lifestyle. Apa hubungannya firman Tuhan ini dengan The Kingdom Lifestyle, dengan tema kita? Kita akan belajar teman-teman satu persatu. When the King is your father, di sini ada perjanjian lama dan juga ada perjanjian baru, di mana perjanjian lama ini adalah persiapan Allah untuk menyelamatkan manusia, yaitu kedatangan seorang Mesias, di mana Allah bukan hanya menciptakan dunia ini, bukan hanya menciptakan kita sebagai manusia yang ada di dunia ini, tapi juga dia sudah merencanakan keselamatan yang nantinya akan datang teman-teman. Di perjanjian baru, yaitu tadi yang aku bilang adalah penggenapan keselamatan itu sendiri, yaitu penggenapan janji keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu bagaimana pribadi Allah yang sama, dia memiliki perjanjian yang pada akhirnya perjanjiannya kepada kita menjadi lebih berkembang lagi, dari hukum kepada kasih karunia, lalu juga dari bayangan maut kepada kenyataan di dalam Kristus itu sendiri ada yang namanya keselamatan teman-teman. When the King is your father, teman-teman, di sini ada dua perbedaan pribadi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di sini di perjanjian lama bagaimana pribadi Allah itu dia kudus, dia besar, agung dan sangat terasa jauh. Lalu ada hukuman atas ketidaktaatan kita dan juga bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, kepada Allah itu sendiri ada akses terbatas yang dimana kalau kita datang sama dia teman-teman, kita harus lewat bait suci dan juga lewat imam. Nah, tetapi ketika semuanya sudah digenapi di perjanjian baru, bagaimana pada akhirnya pribadi Allah itu sendiri adalah Bapa yang dekat kepada kita, yang penuh kasih dan juga bisa dikenal secara pribadi, dan juga ada pengampunan dosa lewat pengorbanan Yesus teman-teman. Bagaimana pengampunan dosa ini yang tadi aku bilang di perjanjian lama ada hukuman atas ketidaktaatan kita, tetapi hukuman itu seluruhnya sudah diberikan kepada Yesus sehingga akhirnya dosa kita bisa diampuni dan pada akhirnya kita bisa memiliki hubungan yang intim kepada Bapa di surga. Tidak ada lagi akses terbatas lewat bait suci atau lewat imam atau lewat pendeta kita atau lewat mentor kita, itu nggak ada lagi teman-teman. Ini ada ayat Alkitab teman-teman, aku akan bacakan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di Markus 1 ayat 15 kita akan bahas teman-teman satu persatu bagaimana yang pertama adalah waktunya telah genap. Di sini berarti bahwa semua janji Allah tentang kedatangan Mesias itu, tentang kedatangan juru selamat itu sendiri sekarang mulai tergenapi melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Lalu kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana kerajaannya itu sekarang sudah nyata di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita teman-teman, dan pada akhirnya kita bisa hidup sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah itu sendiri. Lalu kita juga bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Misalnya mengasihi sesama, mengampuni, memberikan kepada yang membutuhkan, dan juga bisa menjadi garam dan terang dunia. Lalu bertobatlah. Bagaimana di sini kita bisa lihat pertobatan bukan cuma sekadar pertobatan saja, tetapi ada perubahan dari cara kita punya pikiran, dari cara kita punya hati sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah. Yang dimana teman-teman bahwa sebetulnya inti dari pertobatan ini adalah sadar dan berbalik kepada Tuhan. Yang terakhir adalah percaya kepada Injil. Pertobatan itu nggak mungkin terjadi kalau kita juga nggak percaya sama yang namanya Injil. Nah,
Bagaimana setelah kita percaya kepada Injil, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, teman-teman, dan juga kita bisa mengandalkan kasih karunia yang Dia berikan kepada kita, dan pada akhirnya kita bisa menjalani hidup sesuai dengan kebenaran kabar baik itu sendiri, sehingga akhirnya kita dapat mengalami kehidupan yang tertuju kepada yang namanya metanoia. Bagaimana dulu kita melakukan untuk mendapatkan, tapi sekarang melakukan karena mendapatkan. Di sini sebagai contoh adalah diri aku sendiri, di mana dulu aku melayani dengan adanya transaksional di antara aku sama Tuhan. Kenapa aku bilang adanya transaksional di antara aku sama Tuhan, teman-teman? Bahwa ketika aku melayani Tuhan, adanya pelayanan aku sendiri di gereja itu sendiri, di gereja aku pada saat itu, aku melayani karena ingin dihargai, aku melayani karena ingin dilihat oleh orang-orang, teman-teman, bahwa aku sebegitunya mencintai Tuhan, sebegitunya mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata aku salah, teman-teman, bahwa ternyata ketika adanya penolakan terhadap diri aku sendiri dari teman-teman gereja aku, terutama aku jadi marah sama Tuhan dan juga marah sama teman-teman aku. Ditambah lagi aku baper, teman-teman. Jadi kayaknya rasa kesal itu tuh satu aduk, rasa kesal itu jadi kayak nyatu gitu, teman-teman. Dan akhirnya aku selama 7-8 tahun tidak melayani Tuhan karena itu tadi, yang satu aku baper, lalu juga aku cukup marah sama Tuhan karena penolakan dari teman-teman aku, di mana dari hubungan transaksional ini aku mengalami sesuatu yang namanya takut untuk melayani kembali. Kenapa aku bilang takut untuk melayani kembali? Karena aku takut akan ada muncul lagi penolakan itu dari teman-teman aku, sehingga akhirnya aku mengalami sehingga akhirnya aku tidak mau mengalami hal itu lagi, teman-teman. Dan aku juga nggak mau melayani Tuhan dengan yang namanya kesombongan rohani. Tetapi sekarang ketika aku melayani di gereja, pelayanan di gereja, teman-teman, aku tidak mengharapkan apapun kepada Tuhan karena aku sudah merasakan bagaimana penolakan itu, sehingga akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayadirian, bahkan menimbulkan kekecewaan. Dan akhirnya karena kecewa kepada manusia, yaitu tadi Tuhan merubah hal buruk itu menjadi hal baik, sehingga akhirnya aku melayani di gereja tidak melayani di gereja itu tidak lagi mengharapkan apapun, teman-teman. Jadi ya udah, aku fokusnya sama Tuhan, melayani Tuhan aja, teman-teman, sehingga aku mendapatkan penerimaan dari teman-teman skip gereja aku. Bukan cuman mengalami penerimaan itu, bahkan aku juga bisa menerima diri sendiri, aku bisa mengasihi diri aku sendiri dengan kasihnya Tuhan, dan juga bisa melayani di gereja dengan kasih Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada aku, teman-teman. Di sini ada statement, teman-teman, gaya hidup kerajaan surga bukan tentang melakukan supaya mendapatkan, tapi melakukan karena mendapatkan segalanya di dalam Kristus. Teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, bahwa gaya hidup kerajaan surga bukan lagi kita melakukan supaya kita mendapatkan, teman-teman. Karena kita udah ngedapetin itu, kita sudah ngedapetin pengorbanan Tuhan, kita sudah mendapatkan pengampunan Tuhan, sehingga akhirnya kita melakukan apapun yang kita lakukan itu tujuannya cuman buat Tuhan. Tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan aja, karena kita sudah mendapatkan semuanya di dalam Kristus, teman-teman. Di sini ada ayat, teman-teman, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ini ada di Matius 5 ayat 17. Seperti yang aku bilang tadi, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada penggenapan di situ, penggenapan firman Tuhan di situ, teman-teman, sehingga akhirnya kita sebagai manusia dapat merasakan kasih Bapa yang ada di surga. Nggak perlu lagi yang namanya nggak perlu lagi yang namanya kita butuh orang, kita butuh imam, atau kita
untuk kita bisa berhubungan sama Bapa yang ada di surga. Kita bisa berhubungan dengan Bapa yang di surga secara langsung karena dosa-dosa kita sudah ditanggung sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Aku sudah selesai teman-teman, dan nanti firman ini kita bahas kembali di breakout room. Terima kasih, sampai jumpa.